pagi adik-adik semua, puji Tuhan kita akan sama-sama melaksanakan renungan pagi kita kembali pada hari ini. Sebelum kita sama-sama melaksanakan renungan pagi kita mau tundukkan kepala, kita berdoa Bapa kami, doa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita sama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Di dalam nota Yesus saya akan membawakan renungan untuk kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar ya tentang judulnya adalah wilayah abu-abu. Tentu adik-adik semua pasti pernah melihat atau memakai atau membeli yang namanya warna abu-abu ini ya. Warna abu-abu ini kalau kita lihat ya warna perpaduan antara putih dan juga hitam. Dan warna abu-abu ini tidak bisa dikatakan putih dan tidak juga bisa dikatakan hitam. Kenapa? Karena dia adalah perpaduan. Nah, hari ini adik-adik semua, penerapannya di dalam kehidupan kita, kadangkala nih kita berada di wilayah abu-abu ini. Ketika mungkin teman kita lebih banyak menggunakan kata-kata yang maaf ya, kata-kata yang mungkin tidak sopan, kata-kata yang tidak benar, kadangkala kita menganggap oh iya benar sih ya, ini teman-teman saya banyak menggunakannya. Karena teman-teman kita banyak menggunakannya, kadangkala kita merasa oh ini hal yang benar ya, bukan salah ini. Dan kadangkala hal yang asing, hal yang baik, kadangkala kita menganggap karena tidak banyak orang yang memakai, tidak banyak orang yang menggunakan, kita merasa oh ini nggak benar ini. Nah, kadangkala kita tersesat di wilayah abu-abu ini. Tetapi hari ini kita akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Bagaimana sih caranya agar kita bisa selalu berada di dalam wilayah yang benar, bukan di wilayah abu-abu ini, antara yang benar dan salah. Kita tidak bisa membedakannya. Ya, kita sama-sama buka di kitab 2 Timotius pasal 3 ayat 15 dan ayat yang ke-16 ya. Saya akan bacakan ya. Dalam nama Tuhan Yesus membacakan firman Tuhan. 2 Timotius pasal 3 ayat 15 sampai 16. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang ke dalam kebenaran. Nah, hari ini kita sama-sama belajar adik-adik semua bagaimana agar kita tidak tersesat di dalam wilayah yang namanya abu-abu ini. Kita mau selalu belajar bahwa dalam kehidupan kita mau selalu memperkatakan firman Tuhan ya. Dan di sini dikatakan firman Tuhan itu banyak gunanya. Apa saja guna daripada firman Tuhan? Kalau kita lihat di sini, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, hari ini adik-adik semua, agar kita tidak tersesat di dalam wilayah abu-abu ini, kita harus selalu menggunakan firman Tuhan. Ada lagi nih satu ayat Alkitab adik-adik semua yang sama-sama kita mau pelajari dari kitab Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-37. Saya akan bacakan ya. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, adik-adik semua, kita hanya ada dua pilihan ya di dalam kehidupan kita, ya atau tidak. Ya, tidak ada yang namanya saya ada di tengah-tengah saja deh. Ya, saya idem saja deh. Nah, tidak ada yang namanya kata seperti itu. Tapi kita harus belajar memilih. Alkitab menjelaskan kepada kita, jika ya kita katakan ya, jika tidak jangan kita katakan tidak. Jangan kita bilang tidak ya ya, dan yang ya kita katakan tidak. Harus belajar memilih. Agar kita bisa memilih, kembali lagi kepada kitab 2 Timotius pasal 3 tadi. Kita mau diingatkan supaya dalam kehidupan kita selalu memperkatakan firman Tuhan, selalu memakai firman Tuhan. Agar apa? Agar kita selalu dituntun di dalam kebenaran dan kita terbebas daripada yang namanya wilayah abu-abu ini.
Kita bisa memilih apa yang baik, kita bisa memilih apa yang benar. Walaupun apa yang tidak baik itu banyak digunakan oleh orang, kita bisa melihat bahwa ini hal yang tidak baik, saya tidak boleh mengikutinya. Dan kita juga harus berani berbeda daripada orang lain. Karena Tuhan menyukai yang namanya kebenaran, ya, bukan menyukai yang banyak disukai oleh orang lain. Sekian firman Tuhan kita, kiranya bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, hari ini kami sangat bersyukur sekali Tuhan. Kami boleh diajarkan Tuhan melalui kitab Matius pasal 5 ayat 37 dan juga 2 Timotius pasal 3 ayat 36, 15 dan 17 Tuhan. Kami kembali diingatkan Tuhan supaya kami selalu hidup setia kepada Engkau, supaya kami bisa memilih apa yang benar di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan juga kami tidak lupa Tuhan untuk memperkatakan ya atau tidak di dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami bisa memilih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan, apa yang telah kami pelajari hari ini, kami boleh selalu menggunakan firman-Mu sebagai pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.